Harus gua akui, film ini cukup creepy ya. Sumpah gua kagak bohong. Bahkan ada beberapa momen ketika gua nonton film ini di bioskop, gua sampai sumpah loncat dari kursi, bos. Gua kagak bohong. Karena memang jump scare yang ada di film ini tuh bener-bener nggak dikasih waktu supaya kita bisa siap-siap. Nggak ada waktu buat ancang-ancang. Ya, pada awalnya film ini meyakinkan gua kalau misalnya akhirnya setelah sekian lama mencari di tengah lautan film horor lokal sampah setiap minggunya, akhirnya ada juga yang bagus. Gue nyari film horor lokal bagus tuh udah bagaikan nyari harta karun One Piece, bos ya, di Indonesia ini. Cuma ya, setelah gue nonton film ini sampai habis, ternyata masih banyak juga kelemahan dan hal-hal yang sangat mengganggu yang bikin film ini jadi gak sebagus itu juga. Ya, kita bakal bahas kali ini. Let's go. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skuy Nonton, Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian, Timothy Vidalo. Kita masuk di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Tapi kalau kalian pengen dapetin perasaan yang lebih mantap lagi ketika nonton filmnya, ya langsung nonton aja baru nonton review dari gue. Jangan lupa juga, yang belum join grup Telegram, linknya udah gue taruh di description box. Tinggal diklik, langsung bisa bergabung dengan 4 ribuan Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin film, TV series, film-film lokal, horor-horor sampah. Ya, bebas aja kita ngobrol di situ. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul Lembayung. Ya, film ini merupakan debut penyutradaraan dari Baim Wong, yang dimana terserah kalian mau bilang gua kudet kek, mau gua bilang tinggal di gua bareng fans MU kek. Ya, gua jujur-jujuran aja, gua nggak tahu who the hell is Baim Wong. Ya, gue pernah denger namanya tentu aja, sering bahkan gitu ya, Baim Wong. Tapi gue nggak tahu dia siapa gitu, pekerjaannya apa. Apakah dia pelawak, apakah DPR, apakah anak presiden, apakah koruptor, gue kagak tahu gitu. Nggak lah, canda. Gue juga tahu sih sebenarnya dia content creator, tapi gue nggak tahu dia YouTuber, videonya kayak gimana, karena gue nggak pernah ngeliat juga. Dan ternyata setelah gue cek video-video dia, ternyata dia memang udah banyak kasus ya. Dia adalah tukang prank, bikin sosial eksperimen, suka bagi-bagiin duit. Pantas aja gue nggak tahu yang kayak beginian mah gak bakal pernah muncul di FYP gue gitu. Sekali-sekali muncul pun langsung gue scroll ke atas gitu, kayak modelan Willy Salim. Aku stres, aku gak ada semangat lagi bikin konten. Itu yang suka bagi-bagi duit, kayak konten-konten gitu gak pernah gue tonton sih. Tapi jujur aja, setelah gue nonton film yang satu ini kalau misalnya Mas Baim Wong lagi nonton video gue nih ya, barangkali gitu ya, tolong didengarkan pendapat dari gue ini. Udahlah, stop lah bikin video-video prank gak jelas gitu ya, bagi-bagi duit kayak gitu. Gue gak tahu ya masih bikin konten begitu atau enggak. Cuma ya setelah gue nonton film ini, gue menyadari kalau misalnya Baim Wong ini punya potensi dalam membuat film gitu. Otaknya otak kreatif lah, kerasa punya taste lah at least gitu setelah gue nonton film ini. Meskipun masih banyak banget permasalahan yang bakal gue jabarin di video kali ini. Cuma ya daripada film-film horor lokal kita dibuat sama orang-orang modelan Kelvin Kardit, Bambang Trias, Agi Umbara, udah mending saya nonton film-film kayak Mas Baim Wong seperti ini saja gitu, yang terlihat ada potensinya gitu, at least niat lah buat. Oke, meskipun awalnya gue juga nggak punya ekspektasi apa-apa terhadap film ini, karena ketika gue ngelihat ada tulisan berdasarkan kisah nyata, udah males lah gue. Udah bosen gitu ya. Udah, ini film keberapa di tahun 2024 yang dengan embel-embel berdasarkan kisah nyata, yang lagi-lagi diambil dari sebuah thread viral pada tahun 2022 berjudul Jin Poli Gigi. Anjing, dari judulnya udah kagak jelas. Ini tanpa mengurangi rasa hormat gue terhadap orang yang mengalami atau sebagainya ya. Cuman ya, thread viral ini di-upload sama akun bernama Saturnhus X alias Pika nih nama orangnya. Tapi ternyata secara mengejutkan film ini bisa melewati ekspektasi gue yang memang cukup rendah ya gue taruh di awal. Ya, memang film ini mengisahkan seseorang bernama Pika dengan temannya si Arum yang lagi PKL di klinik Lembayung. Ya, lagi magang lah ibaratnya. Nah, konflik di film ini dimulai ketika ada sebuah rumor di antara para warga di mana ada orang yang bunuh diri di klinik Lembayung. Makanya klinik Lembayung ini sempat tutup bertahun-tahun lamanya dan baru dibuka kembali, direnovasi. Dan ketika lagi direnov inilah dua sahabat ini, si Pika sama si Arum, baru datang melakukan
menemukan PKL di situ. Dan memang waktunya sangat-sangat nggak pas ya, kena jackpot mereka. Dimana ketika klinik Lembayung ini dibuka kembali, arwah seseorang yang udah gantung diri di awal film ini itu mulai gentayangan dan meneror orang-orang di klinik Lembayung tersebut. Dan kita perlu cari tahu apa yang menjadi sebuah misteri di akhir film ini, apa yang membuat semua kejadian banyak yang mati, kenapa ada arwah yang gentayangan dan neror-nerorin orang di situ. Nah, lagi-lagi kalau misalnya kita ngomongin premis cerita dari filmnya, menurut gue terlalu sederhana, simple mampus, karena memang diambil dari sebuah thread viral gitu. Bukan berdasarkan novel bestseller atau misalnya penulisan skrip yang luar biasa, enggak, cuma dari thread viral. Jadi ya eksplorasinya ya gitu-gitu aja. Palingan dihadirkan, dieksekusi dengan plot twist yang berlapis-lapis aja, yang membuat kita bisa ikutin terus misteri sampai bagian akhir filmnya. Jadi ada beberapa hal yang mengejutkan sepanjang kalian nonton film ini. Dan gua nggak tahu ya, karena memang ini adalah film pertamanya Baim Bong, apakah memang template film ini akan menjadi template film-film dia selanjutnya? Karena ada satu pattern, satu formula yang ditampilkan lewat film ini, dimana ketika gua nonton film ini, formulanya selalu sama. Ketika kita masuk di scene A berjalan, tiba-tiba di skip, dipotong begitu aja, lanjut ke scene B. Contohnya, ketika misalnya Arum lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Heru di dalam sebuah ruangan, tiba-tiba kita dikasih lihat tatapan dari Pak Heru ini ke pantatnya si Arum. Terus scene dipotong begitu aja, lanjut langsung ke ekspresinya si Arum yang sudah terlihat nangis dan stres gitu ya. Dan ya kita sudah bisa menyimpulkan gitu dari kedua premis, konklusinya adalah ya kayaknya si Arum ini sempat mengalami pelecehan yang dilakukan sama si Pak Heru. Itu adalah konklusi yang kita dapatkan gitu setelah dua premis tersebut, yang lagi-lagi nggak perlu terlalu jelas, terlalu belak-belakan untuk membuat penceritaannya jadi jauh lebih efektif, lebih elegan, dan kita juga lebih dapat merasakan emosi yang dirasakan sama si Arum ketika dia dilakukan pelecehan. Jadi nggak perlu belak-belakan dikasih pelecehannya seperti apa. Gue pikir seperti itu. Akhirnya ada juga nih film Indonesia yang make prinsip show don't tell secara elegan dalam penceritaan. Jadi nggak usah belak-belakan disuapin terus penontonnya sama ceritanya gitu. Awalnya gue pikir itu, tapi ternyata setelah gue nonton filmnya, selalu scene A yang tadi udah berjalan di skip itu ternyata cuma dibolongin untuk sementara. Kita pindah ke B, kita pindah ke C, dan di D kita balik lagi ke A untuk tutup lubang tersebut lagi. Jadi dikasih tahu lagi di bagian akhir. Jadi formula selalu gali lubang, tutup lubang. Bikin setup, bikin bingung penonton, baru dibikin scene pengungkapannya di bagian akhirnya gitu. Ya memang mungkin menimbulkan dampak plot twist beruntun gitu. Jadi berlapis-lapis bikin kita, oh begini, oh begitu, oh begini. Ya pada awalnya menarik. Kayak contohnya di awal film kita lihat Arum yang udah pucat, jerawatan, lemes. Nih orang abis ngobat narkoba atau apa. Kita jadi bingung gitu kan. Muntah-muntah gitu. Terus dia punya obat apaan, kita nggak tahu. Tapi ketika nanti scene diungkapkan, oh ternyata ini yang terjadi sebelumnya gitu. Nah itu membuat ceritanya jadi jauh lebih menarik. Jadi kita terus gak bosan buat ngikutin cerita dari film ini. Tapi yang jadi masalah ketika lu melakukan formula itu berulang-ulang, apalagi karakter yang ada di film ini tuh banyak banget sebenarnya yang perlu dieksplor, dan semuanya dikasih story, dibikin pendalaman karakter, di setup terus dibongkar di akhir. Kalau misalnya lu fokus bikin semua karakter jadi ada harus begituannya, jadinya terlalu maksa buat bikin penonton kena plot twist terus gitu, mau bikin penonton kaget terus. Iya, gue memang selalu bilang dalam setiap film kalau misalnya perlu pendalaman karakter gitu, perlu dibangun karakternya. Tapi ya karakter-karakter yang penting aja gitu ya. Kita harus tahu porsi masing-masing lah, porsi karakter ini gitu. Apakah ini figuran, apakah ini supporting, apakah ini protagonis, villain utama, kan harus ada porsi masing-masing. Nah di film ini kayak seolah-olah semuanya harus punya setup, terus ada bongkaran di akhirnya gitu. Bahkan nanti kalau kalian nonton film ini di bagian akhir film, nanti ketika penjahatnya udah mau menang ya, tiba-tiba kayak datang satu pahlawan kesiangan yang gue juga kagak tahu nih orang bisa datang dari mana. Apakah dia teleportasi, apakah dia menggunakan pintu dari Doraemon gitu buat langsung datang ke situ. Kayak nggak make sense gitu, terlalu maksa. Karena memang pahlawan ini dari awal film itu kayak kerasa punya peran penting, tapi di bagian akhir tiba-tiba dia kayak harus dipotong gitu aja, scene-nya menghilang, kayak dia udah nggak berguna lagi. Makanya mungkin Baimo ngerasa kayaknya dia harus tetap punya peran penting, ditaruhlah di bagian akhir yang menjadi penyelamat bagi karakter utama di film ini. Ya gimana ya,
Memang sih, karakter itu memang harus berfungsi semua gitu. Jangan sampai ada karakter yang nggak penting sama sekali di filmnya. Padahal memang ini punya peran penting di awal. Tapi ya jangan mengorbankan bagian logikanya juga gitu kan. Kayak nggak make sense. Kenapa tiba-tiba dia bisa muncul jadi pahlawan kesiangan di situ. Dan belum sampai di situ plot twistnya. Ketika film ini udah mau berakhir, tentu saja gue langsung siap-siapin HP, langsung buka kamera. Karena kalau kalian follow Instagram ngelantur_iden, gue selalu storyin gitu kan. Kalau misalnya filmnya udah selesai, ada credit scene, selalu gue post videonya di story IG gue gitu. Nah ketika gue udah siap-siap mau ngerekam, anjing ternyata ceritanya belum selesai pak. Ya, yang harusnya udah selesai dilanjutin lagi ceritanya. Makanya gak heran setelah gue nonton film ini, gue cek durasi filmnya berapa lama. Ternyata 2 jam 3 menit, anjing lama banget gitu. Pantas aja ceritanya bener-bener gak selesai-selesai gitu. Gali lubang, tutup lubang. Terus begitu karakter-karakter dieksplor semua. Bahkan ada satu penjahat di film ini yang di bagian akhir kayak entah kenapa dia lagi mau ngebunuh orang, terus dia ceritain gitu, mas lalu gue begini-begini, kenapa gue harus jadi jahat. Maaf banget nih Mas Baim Wong ya, mungkin Mas Baim Wong ini adalah fans MCU, feeling-feeling gue ya, kayaknya dia suka nonton film-film Marvel, makanya kayak villain-villain itu harus dikasih pendalaman karakter, dikasih motivasi, dikasih background story seperti apa. Tapi nggak semuanya harus begitu gitu, apalagi kalau model-model psikopat seperti di film ini. Nggak perlu juga ketika dia mau bunuh orang terus gue harus cerita, oh ternyata bapak gue dulu gini, makanya gue jadi begini. Kayak logikanya tuh terlalu dibuat-buat sih. Ya mungkin lagi-lagi ya formula gali lubang tutup lubang dengan plot twist berlapis-lapis, dengan harus nge-set up, ngebongkar karakter dari setiap film ini. Mungkin karena memang premis ceritanya cuman ngambil dari thread viral Twitter gitu loh. Jadi memang karena ya udah cerita begitu, mau dimodifikasi gimana ya, jadi harus tambahin lagi, tambahin ini, mau dibikin lebih complicated. Apalagi kalau misalnya kita ngeliat plot twist dasar dari film ini, yang utamanya, plot twist utamanya ya, itu bener-bener udah ketebak banget dari awal. Gue yakin semua dari kalian yang udah sering nonton drakor lah, film-film drama model kayak begituan, udah tau lah plot twist kayak beginian. Ada 2 cowok, yang satu kayaknya baik banget, yang satu kok kayaknya galak banget gitu. Yang pada akhir jahat, yang akhirnya baik, yang mana kira-kira? Ya kalian udah bisa tebak kan? Itu udah biasa banget gitu. Ya tebakan gue sih karena itu ya. Mungkin Mbak Imbo mencoba semaksimal mungkin untuk ngedevelop cerita dari film ini, bikin setiap karakter punya cerita masing-masing. Jadinya malah jadi over. Malah jadi yang harusnya dieksekusi dengan baik jadi kurang. Contohnya kayak bagian plot twistnya. Twist utama di film ini yang menceritakan gimana cerita yang seharusnya terjadi di klinik Lembayung di masa lalu, itu diceritakan lewat cara-cara yang gue langsung keinget film Perempuan Tanah Jahanam kalau kalian tahu. Itu eksekusi awal-awal bagus banget, itu build up-nya juga cakep banget. Tapi entah kenapa somehow Mas Joko Anwar di bagian ketiganya menghancurkannya dengan hanya sebuah flashback lewat seorang hantu gitu. Buat ngasih tahu, oh ternyata ceritanya sebenarnya kayak gini loh. Itu kan kayak lazy writing banget. Nah itu sama persis di film ini, cuman at least lebih mendingan dikit lah daripada Perempuan Tanah Jahanam gitu. Tapi ya itu harus kan bisa dimaksimalkan di bagian situnya. Tapi lu malah nambahin cerita buat karakter-karakter yang sebenarnya tuh nggak terlalu penting-penting amat, supporting aktornya. Mending fokus yang utamanya aja kan. Sayang banget sih, padahal aspek teknis dari film ini cakep semua loh. Mulai dari actingnya, menurut gue nggak ada yang fail sih di bagian acting, luar biasanya ya. Yasamin Jasem emang kayaknya lagi naik daunnya di tahun ini, berapa film dia dan actingnya bagus-bagus semua. Bahkan Temurun yang sesampah itu pun gue nilai endingnya kayak tolol mampus gitu. Gue kaget liat ending kayak gitu. Tapi ya dia bisa mendeliver karakter yang sangat bagus di film itu. Sama di film ini juga ketika dia depresi, stres gitu, harus berhadapan dengan cowoknya yang super toksik, masih dilecehkan ketika dia lagi klinik, lagi PKL, kayak semua perasaan yang dipendam di hatinya itu bener-bener kerasa gitu. Ketika dia meluapkan semua emosi, itu bener-bener marahnya tuh menusuk hati setiap penonton yang nonton film ini. Demi Allah, aku gak ada niatan kayak gitu. Saya suci loh, Fik. Hijab kamu dipakainya untuk nutup-nutupin dosa kamu kan? Bahkan Ibu Asri Welas yang kita tahu lah dia lebih terkenal sebagai seorang komediannya, tapi di film ini sama sekali ya ada sih beberapa momen lucunya. Dan BTW di film ini juga ada beberapa scene-scene yang sangat-sangat kocak banget menurut gue. Dan itu selalu diselipkan sebelum bagian horornya. Ini juga salah satu formula yang gue temukan dari Mbak Imong. Kayaknya dia selalu gitu tuh. Bagian komedi buat bikin penonton terlena sedikit nih, langsung masukin jumpscare, mampus lah anjing, langsung loncat tuh dari kursi gitu. Nah, Ibu Asri Welas di sini bisa memerankan 2 karakter yang ketika lagi lucu dengan cara ngomongnya seperti itu kocak gitu ya. Tapi ketika dia lagi nangis tuh nyeseknya juga berasa banget buat penonton. Dan secara visual pun cakep banget ya. Mulai dari color gradingnya itu memanjakan mata, meskipun didominasi dengan siang hari, tetap
bisa menyajikan scene-scene yang atmosfernya tuh menegangkan sekali. Terus misalnya dari angle-angle-nya juga menurut gue cakep-cakep semua. Bahkan ada satu scene yang dari bak mandi terus terbang ke atas nabrak plafon. Lu bayangin itu nggak pakai CGI, pakai sling, itu gue yakin dan memang realistis sekali. Itu niat, itu jarang-jarang ada orang mau bikin film horor lokal sampai bikin scene yang seperti itu gitu. Dari segi production desainnya juga cakep gitu, apalagi ngambil di klinik. Jarang-jarang kan film ngambil di klinik gitu, dengan ruang dokter gigi, kursi dokter gigi, semua peralatannya, kostum-kostumnya cakep-cakep, make up setannya gitu ya. Ini kan creepy mampus loh. Makanya ini salah satu scene yang paling ikonik di film ini, dijadiin poster filmnya juga. Sumpah, ini scene tanpa musik, cuman ngelihat Anna Dobling senyum dengan creepy kayak begini, terus pelan-pelan gerak kayak gini. Itu ngeri banget anjing, apalagi ada lendir-lendir keluar dari mulutnya. Itu pasti nahan napas gitu. Gue juga lihat penonton-penonton di sebelah gue semuanya langsung kayak ada suara yang begitu-begitu deh. Karena memang itu serem banget men, adegan senyum-senyum seperti ini gitu. Creepy mampus. Pria dan wanita. Cuma satu sih masalah visual yang paling mengganggu di film ini, yaitu CGI gitu. Kayak kenapa harus maksa banget pakai visual efek ketika setannya itu harus dihilangin dengan cara transisi berubah jadi asap gitu. Ya, gua nggak masalah kalau lu Disney, lu mau bikin transformasi setan berubah jadi Transformers terus terbang ke atas juga nggak masalah gua gitu. Angkat tangan juga gua, ya silakan lah. Lu Disney gitu punya ILM, Industrial Light and Magic, ya bodo amat gitu. Lah ini Indonesia bos, lu tahu budgetnya segitu. Nggak bisa bikin CGI yang bagus yang nggak usah pakai begitu-begituan gitu. Jadi kayak jadi murahan yang gua rasain. Ya itu aja sih masalah visual yang gua temukan. Selainnya tuh selebihnya menurutku bagus-bagus aja, apalagi brutal sadis gore-nya tuh juga ngilu banget. Scene-scene terakhir copot mata, aduh gila sih. Gua nggak tahu ini harusnya sih 17 plus ya. Kayak nggak mungkin anak kecil nonton kayak beginian sih. Ini sadis banget sumpah. Dan ngomongin musik pun yang biasa kalau film horor lokal yang murahan tuh biasa ya udah musiknya kayak cuman asal kencang-kencangan doang gitu. Nah kalau film ini bagus loh, pakai orkestra gitu. Scoringnya juga mewah, megah. Ada soundstage yang kerasa luas yang menambah intensitas ketika gua nonton filmnya. Jadi aspek horornya lewat musik dan visual itu cakep-cakep bener gitu. Ya ada sih satu permasalahan bagian soundnya juga, yaitu sound effect swoosh. Ketika lagi harus flashback ke scene masa lalu gitu, kayak ngapain harus pakai swoosh gitu, pakai swoosh gitu. Murahan gitu, kayak gue di CapCut gue bisa buat nih swoosh. Nah tuh kayak begitu modelan. Yang ngapain, mending nggak usah. Gue tahu sih mungkin Mbak Imbo nggak pede supaya bikin penonton bisa paham, oh ini masa lalu, oh ini masa sekarang, jadinya pakai swoosh gitu. Oh ini balik masa lalu gitu loh. Ya namanya juga orang Indonesia ya, perlu disuapin lagi-lagi. Tapi ya buat gue sih mending hilanginnya itu swoosh tuh biar lebih elegan aja. Ya selebihnya bagus aja sih, aspek teknisnya nggak ada masalah. Masalahnya cuma di bagian plot yang terlalu maksa, mau gali lubang tutup lubang, bikin plot twist beruntun, terlalu dibuat-buat banget, logikanya sama sekali nggak masuk. Ya itu aja sih. Tapi selebihnya kalau kalian punya pendapat yang berbeda sama gua, tulis di kolom komentar. Buat gua final score untuk film ini gua bakal kasih 5,8/10 alias sampah. Ya sorry tuh saya masih gua harus taruh di sampah. Cuman kalau mau dibuletin sebenarnya bisa dikurang sih, karena kan mendekati 6 ya, 5,8. Tapi buat gua potensinya ada, kerasa gitu, aspek teknisnya cakep, cuman memang plotnya sangat mengganggu, membuat gue jadi cringe, jadi ilfeel sendiri lihat bagian akhirnya kenapa begini amat gitu. Oke, gitu aja untuk video kali ini, sisanya kita debatin di kolom komentar. Bye bye semuanya.